Apaan tuh? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah puasanya semuanya lancar? Nah, untuk itu kami di sini dari kelompok satu nih mengenai materi audit tentang dari mata kuliah audit 2. Langsung saja kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu dengan saya sendiri, Dira Arista, dengan nomor urut absen 03. Dengan saya sendiri, Fuad Rifadi, dengan nomor absen nomor 4. Saya sendiri, Sivalia Zafira, dengan nomor urut absen 09. Dan rekan saya Karina Merdiana dengan nomor absen 24. Materi kali ini, yang pertama kita akan membahas di sini mengenai sifat dan contoh piutang yang akan dibahas oleh Siva. Pada Siva, dipersilakan. Nah, teman-teman, yang materi pertama kan tentang sifat dan contoh piutang. Piutang berdasarkan sumber terjadinya menurut SAK terbagi atas dua. Ada piutang usaha dan piutang lain-lainnya. Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagang atau luar kegiatan usaha perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu contoh piutang. Contoh piutang ini terbagi atas 8 loh teman-teman. Yang pertama yaitu piutang usaha. Piutang usaha kan Siva sudah menjelaskan tentang piutang usaha. Yang kedua yaitu wesel tagih. Wesel tagih adalah surat pernyataan tertulis yang dibuat oleh debitur kepada kreditur berisi janjian untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan. Contohnya tuh kayak penjualan piutang, penjualan kredit, pinjaman uang dan juga pembayaran utang. Yang ketiga yaitu piutang pegawai. Piutang pegawai adalah hak perusahaan atas pembayaran dari pegawainya seperti kaspon atau pinjaman uang perusahaan kepada pegawai, uang muka gaji, dan lain-lain. Contoh piutang yang keempat yaitu uang pinjam. Uang pinjam di sini maksudnya yaitu sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak satu kepada pihak lainnya sebagai jaminan untuk suatu transaksi. Contoh yang kelima yaitu piutang lain-lainnya. Piutang lainnya itu sudah saya jelaskan yang di slide pertama tadi. Yang contoh yang keenam yaitu piutang bunga. Piutang bunga maksudnya di sini yaitu hak atas sejumlah uang yang belum diterima oleh kreditur dari debitur sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikannya. Contohnya itu pinjaman bank, pinjaman pribadi, dan pinjaman lain-lainnya. Contoh yang ketujuh dari contoh piutang yaitu uang muka. Uang muka maksudnya di sini yaitu jumlah uang yang dibayarkan di muka oleh pembeli kepada penjual sebagai tanda pembeli suatu barang atau properti yang dibelinya. Yang terakhir yaitu allowance for bad debts, yaitu penyisihan piutang tak tertagih. Selanjutnya Siva akan membahas tentang tujuan dari pemeriksaan audit piutang. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal atau internal kontrol yang baik atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. Sebelum untuk itu kita harus mengetahui dulu teman-teman ciri-ciri dari internal kontrol ini. Yang pertama yaitu adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang melakukan penjual dengan yang mengirim barang. Yang ciri-ciri yang kedua dari internal kontrol yaitu digunakan formulir yang bernomor urut tercetak, misalnya tuh kayak sales order, sales invoice, dan lain-lain. Yang contoh yang ciri-ciri yang ketiga dari internal kontrol ini yaitu digunakan price list atau daftar harga dijual dan setiap penyimpanan dari price list ini. Yang keempat yaitu diadakan subbuku besar piutang atau kartu piutang. Yang kelima, setiap dari audit apakah transaksi piutang dan yang pertama yaitu semua sudah dicatat secara akurat atau complete
needs the accurate. Yang kedua yaitu tujuan yang ketiga yaitu untuk memeriksa kemungkinan ketagihan piutang dan cukup tidak perkiraan allowance for debt atau penyisian piutang tak tertagih. Tujuan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitunya Karina Mardiana. Yaitu tujuan yang selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah ada kewajiban mensyarat atau contingent liability yang timbul karena pendiskontan wesel tagih. Yang dimaksud di sini yaitu jika perusahaan mempunyai wesel tagih yang didiskontokan ke bank sebelum tanggal jatuh temponya, maka pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca harus diungkapkan adanya contingent liability yang berasal dari pendiskontan wesel tagih tersebut. Yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah piutang yang tercantum dalam mata uang asing atau yang sudah dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs rupiah BI pada tanggal neraca. Dan yang terakhir yaitu untuk memeriksa apakah penyajian piutang di laporan posisi keuangan atau neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan atau SAK etap atau presentation and disclosure. Selanjutnya yaitu kesalahan yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu penjualan yang dicatat dengan jumlah yang salah. Yang kedua yaitu penjualan dilakukan dengan kepada pelanggan yang rendah bonafisitasnya. Yang ketiga yaitu barang yang sudah dikirim tapi faktur tidak dibuat. Yang keempat yaitu transaksi salah catat periode. Yang kelima yaitu transaksi tanpa otorisasi. Dan yang selanjutnya akan disampaikan Medir. Baik, untuk materi berikutnya mengenai prosedur pemeriksaan audit piutang. Nah, di sini ada beberapa prosedur dalam proses pemeriksaan audit piutang. Yang pertama itu ada pahami dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, baik transaksi penjualan, piutang maupun transaksi penerimaan kas. Dan prosedur yang kedua, setelah kita pahami dan evaluasi, buat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi tidak ada keliru masalah tanggalnya. Dan untuk prosedur yang ketiga, minta aging schedule dari piutang usaha per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subcase collection. Selain itu, perlu juga diminta rincian piutang pegawai, wesel tagih, uang muka, dan lain-lain. Jangan lupa minta sesuai dengan tanggal neraca berdasarkan laporan posisi keuangan. Lanjut. Untuk prosedur berikutnya, jangan lupa periksa matematikal akuransinya dan cek individual balance ke subledger atau buku besarnya, lalu total cek yaitu tes cek terhadap umur piutang dari beberapa customer ke konfirmasi, baik di schedule piutang maupun di surat konfirmasi. Yang keempat, jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya. Dan untuk yang terakhir, jangan lupa buat ikhtisar atau summary dari hasil konfirmasi tersebut. Untuk prosedur berikutnya, periksa subsequent collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sampai dengan tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan atau audit work. Nah, jangan lupa perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsequent collection hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa, bukan penjualan dari periode yang sebelumnya. Lanjut. Lanjut slide berikutnya.
Nah, setelah kita memeriksa sesuai periodenya, jangan lupa periksa apakah ada wesel tagih atau notes receivable yang didiskontokan untuk mengarik kemungkinan adanya contingent liability. Dan selanjutnya, setelah itu, periksa juga dasar penentuan allowance for bad debts atau piutang yang tak tertagih, dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien itu sudah cukup dan sudah sesuai jumlahnya dengan yang tertera. Selanjutnya, lakukan tes sales cut-off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain. Lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangannya. Nah, jangan lupa periksa apakah barang-barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sudah dikirim per tanggal laporan posisi keuangan tersebut. Kalau belum dikirim, lalu cari tahulah alasannya kenapa belum dikirim laporan tersebut. Dan untuk prosedur berikutnya, lakukan tes sales cut-off dengan jalan memeriksa sales invoice. Nah, credit note dan lain-lain lebih kurang selama 2 minggu, hampir sama dengan yang sebelumnya. Dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan, periksa apakah barang-barang itu dijual melalui invoice sebelum tanggal laporan posisi keuangan atau sudah dikirim per tanggal laporan posisi keuangan. Jika kalau belum dikirim, maka cari tahulah alasannya. Lanjut slide berikutnya. Nah, setelah kita memeriksa apakah keberadaan laporan keuangan itu sudah dikirim berdasarkan tepat waktu, selanjutnya kita akan memeriksa notulen rapat atau surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan koresponden file untuk mengetahui apakah ada piutang yang disediakan sebagai jaminan. Selanjutnya, lakukan prosedur analisis terhadap piutang dan penjualan. Setelah melakukan prosedur analisis, periksalah apakah penyajian piutang di laporan posisi keuangan atau neraca dilakukan dengan standar SAK di Indonesia atau sesuai dengan SAK etap atau IFRS. Dan prosedur yang terakhir, jangan lupa tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa pada tahap-tahapan sebelumnya. Nah, mungkin itu mengenai prosedur dari pemeriksaan audit piutang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan contoh kasus audit piutang, yang mana saya telah mendapatkan kasus pada perusahaan PT Riniku terkait audit piutang usaha. Begini kronologisnya. Pada tahun 2018, KAP atau Kantor Akuntan Publik melakukan audit atas laporan keuangan PT Riniku pada tahun 2018. Nah, ada juga beberapa kasus yang dialami oleh PT Riniku, yang termasuk pertama, PT Riniku ini adalah perusahaan tekstil yang diaudit. Yang kedua, kantor publik ini adalah kantor publik yang akan melakukan audit dan otorisasi jasa keuangan, yang mana itu adalah lembaga yang menguasai pasar modal di Indonesia. Ini berikut kronologi yang diambil dari beberapa kasus pada PT Riniku. Yang pertama itu adalah audit piutang usaha. Nah, pada tahun 2018, KAP X melakukan audit atas laporan keuangan PT Riniku pada tahun buku 2018. Dalam proses audit tersebut, KAP menemukan adanya piutang usaha yang dicurigai fiktif. Nah, saat KAP menemukan adanya piutang satu dicurigai fiktif, saat KAP melakukan telusuri, ada beberapa temuan KAP yang mana piutang tersebut adalah fiktif, antara lain tidak ada bukti faktur penjualan. Nah, jadi KAP ini telah menelusuri bahwasanya PT Riniku ini tidak menggunakan bukti waktu penjualan untuk melakukan proses transaksi gitu. Nah, jadi KP ini menemukan ada bukti waktu penjualan yang mendukung pencatatan piutang usaha yang senilai 1, triliun. Yang kedua, tidak adanya konfirmasi dari pihak debitur. Nah, KP mendapatkan beberapa indikasi bahwasanya
tidak mendapatkan konfirmasi dari pihak debitur terkait dengan piutang usaha senilai 500 miliar. Yang ketiga, adanya transaksi yang tidak wajar. Nah, KAP juga menemukan adanya transaksi tidak wajar seperti penjualan kepada pihak yang tidak terkenal dan penjualan dengan harga yang tidak wajar. Nah, setelah itu KAP membuat rangkuman dalam sebuah laporan berdasarkan temuannya bahwasanya KAP mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian dalam laporan auditnya. Ya, jadi opini WDP atau opini dalam pengecualian itu menunjukkan bahwa KAP tidak dapat memberikan pendapat yang wajar atas laporan PT RNQ karena adanya tidak kepastian material terkait piutang usaha yang senilai 2,2 triliun. Selanjutnya, nah setelah itu KAP melakukan tindak lanjut. Setelah itu KAP menyerahkan tindak lanjutnya kepada OJK. Yang mana kemudian OJK itu melakukan pemeriksaan kepada PT RNQ dan KAP terkait dengan temuan KAP tersebut. Nah, OJK menemukan bahwa PT RNQ ini telah melakukan manipulasi laporan keuangan dengan mencatatkan piutang usaha itu secara fiktif. Dan selanjutnya OJK akan memberikan sanksi kepada PT RNQ berupa yang pertama, bagi PT RNQ dilarang untuk melakukan penawaran umum efek atau IPO dan dicabut izin usahanya gitu. Nah, bagi dampak KPX itu dikenai juga denda dan sanksi ADM lainnya gitu. Nah, apa sih dampak kasus yang dihadapi oleh PT RNQ? Yang pertama itu akan terjadinya penurunan harga saham. Nah, harga saham PT RNQ itu turun drastis setelah OJK mengumumkan sanksinya. Yang kedua, kehilangan kepercayaan investor. Nah, kehilangan kepercayaan investor ini terhadap PT RNQ enggan untuk melakukan transaksi berinvestasi gitu di perusahaan tersebut. Yang ketiga, kesulitan dalam mendapatkan pendanaan. Nah, jadi PT RNQ ini akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan karena bank dan lembaga keuangan lainnya enggan melakukan pinjaman kepada PT RNQ tersebut. Nah, kasus ini juga sangat penting dan sebagai pelajaran bagi kita semua dan juga perusahaan-perusahaan lain dan KAP untuk selalu menjaga integritas dan profesionalismenya dalam melakukan penyajian laporan keuangan. Nah, itulah sebuah ringkasan mengenai kasus audit piutang usaha terhadap PT RNQ yang melakukan manipulasi laporan keuangan terhadap piutang usaha secara fiktif. Nah, sekianlah yang dapat kami sampaikan materi mengenai audit piutang usaha. Thanks for watching. Please subscribe.